Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan dan kami juga bukan hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlak, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Demokrasi adalah sebuah ucapan yang diletakkan pada bagian ujung lidah para raja-raja. Kenikmatan rakyat jelata hanya ada pada saluran insting yang kadang tersendat, sebentar caci, sebentar doa. Lalu harapan itu dikendarai oleh keinginan di ujung panggung istana itu. Mengapa harus menjerit dan menangis? Sebab kebodohan telah datang pada kita ribuan kali di negeri ini. Kata kedaulatan hanyalah syarat demokrasi. Sumpah jabatan hanya nyanyian di ujung rayuan penista Ibu Pertiwi. Semoga sang sangka merah putih tetap berkibar sambil membalut luka-luka pada ketiak burung Garuda. Raidin Anwar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kostum konsultasi seputar hukum
tetap kita membuka wacana Pesta Demokrasi Indonesia 2024 ya, dalam rangka merajuk kebersamaan untuk persatuan Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di luar demo-demo silakan, protes-protes juga silakan ya. Duga-duga soal pemilu curang, nah itu hak demokrasi juga. Mau bawa ke hak angket ke hak apa silakan aja. MK juga. Oh gitu ya. Nah, ini jangan panas dulu, itu belum mulai. Oke, karena ini saya kutip ada pendapat tokoh-tokoh terdahulu, yang tua tidak pernah mati tapi hanya di tepian. Artinya munculnya tokoh-tokoh muda ini, Kostum sangat respect untuk mengundang dua tokoh muda. Yang pertama adalah Bang Syarif Kalepe SH. Beliau adalah Sekjen Dewan Pimpinan Pusat RGPI, Raja Wali Garda Pemuda Indonesia, dan Koordinator DPP Balat Gibran. Gibran, selamat datang ya di Kostum. Nah, sebelah kiri saya adinda saya Irwan, ya, Sekretaris Organisasi Kesatria Muda. Jadi mudah-mudahan dalam bincang-bincang kita di Kostum hari ini selalu bawa misi ya, karena yang saya tahu ini ada misi 02 dan 01 ya. Dan saya sapa untuk pemirsa dan pendengar Radio Tirta dan televisi. Inilah waktunya kita untuk bicara politik dan berinteraksi langsung dengan narasumber kita hari ini, karena memang cuacanya adalah cuaca yang panas akan cacatnya sebuah demokrasi. Untuk itu saya harus mulai dengan pendukung dari 02 ya, karena ini Bang Syarif Kalepe ini udah gaung-gaung aja soal 02, bagaimana 02 mencari cara hanya untuk bicara menang. Apa yang Anda bisa katakan? Oke, terima kasih. Izin Bang Haram, izin kawan-kawan semua yang di luar sana, para pemirsa. Jadi sebenarnya kami dari 02 ini sudah clear ya, apa yang disampaikan melalui ketua itu kami anggap itu sudah 90% itu bisa dikatakan valid. Tinggal kita menunggu saja tanggal 20 Maret ini untuk pengumuman secara resmi lagi. Pada intinya dari 02 dari awal kami yakin dengan calon presiden dan wakil presiden kami ini, dengan bergabungnya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kami yakin bahwa suara itu pasti di atas 50% plus. Itu kami yakin. Hanya saja kami dari 02 bagaimana ini akhir dari prosesnya ini, kita semua harus damai. Kita harus mengakui menang dan kalah itu harus, karena namanya juga kompetisi, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Oleh karena itu kita semua harus berjuang besar. Sebagai generasi muda, saya sangat apresiasi semua yang pihak-pihak termasuk 01 maupun 03 yang mungkin saat ini sedang menempuh jalur-jalurnya. Ya nggak masalah bagi kita, kita tunggu saja. Yang penting
apapun yang dilakukan itu melalui prosedur dan melalui konstitusi. Jangan lagi mengajak orang di luar sana atau mengajak masyarakat membuat kegaduhan atau kericuhan, sehingga yang diharapkan politik yang damai itu tidak tercipta lagi. Itu yang kami. Oke. Irwan, tadi dari pendukung 02 mengatakan bahwa persoalan sudah clear. Anda sepakat nggak? Kita sih tidak sepakat dengan kalau kita hanya mengatakan soal clear, itu kan pengklaim sepihak. Artinya kenapa kami katakan demikian? Bahwa ini kan demokrasi yang dijalankan yang terlalu dipaksakan. Sebenarnya kami dari 01 ataupun 03 itu bukan persoalan menang dan kalah, tetapi ada pada soal proses yang menciderai daripada terjadinya pesta demokrasi hari ini. Lagi-lagi bahwa ini adalah pesta demokrasi, bukan pesta elit. Ini adalah pesta rakyat yang kemudian rakyat pun juga dituntut harus tahu dengan apa yang terjadi hari ini. Artinya edukasi-edukasi yang diberikan dalam tahapan proses ini, masyarakat harus tahu soal-soal bagaimana dengan tahapan. Berarti Anda menganggap bahwa pemilu kemarin itu adalah mencederai konstitusional. Demikian. Artinya langkah-langkah yang kami ambil itu ataupun seluruh rekan-rekan di 01 itu adalah langkah-langkah yang soal bukan tidak mengakui kemenangan atau soal menang dan kalah, tetapi soal di mana prosesnya menciderai daripada konstitusi itu sendiri. Bukankah dikatakan di sana bahwa demokrasi itu adalah bagian daripada kedaulatan rakyat? Artinya representatif daripada pemilu itu perpanjangan tangan daripada melahirkan kedaulatan rakyat. Itu yang harusnya dipahami daripada segi undang-undang di dalam pemilu itu sendiri. Kata curang itu berarti yang dikatakan oleh pendukung 01 ini, Bang Syarif. Ya, kalau menurut saya begini, kalau bicara curang, dalam pertandingan bola pun pasti ada curang. Hanya saja curang itu mampu nggak dan bisa nggak dibuktikan. Bagi kami 02 walaupun silakan. Yang penting bagi kami itu jangan pernah mengajak rakyat untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan konstitusi yang diberikan. Itu yang kami minta. Tenang, biarkan saja. DPR RI sekarang sudah mengambil langkah-langkah, kemudian tim 01 maupun 03 sedang berusaha juga mengambil langkah untuk ke arah MK. Enggak masalah. Emang 01 suka ngajak-ngajak rakyat nih? Kan itu Atau rakyat sendiri yang memang Enggak, gini. Hampir semua grup yang ada di dalam grup itu selalu mengirim-ngirim hal-hal yang negatif, selalu mengajak-ngajak. Dan ini saya lihat pemahamannya yang masyarakat itu dikirim ke arah yang tujuannya tadi, padahal apa yang disampaikan itu belum tentu benar juga. Bahkan yang paling keras itu kejadian di tahun yang lalu diputar ulang dan seakan-akan ini memancing rakyat itu untuk marah. Oh, ini curangnya luar biasa. Padahal itu hal yang berbeda dengan hal yang dilakukan sekarang. Dan ini yang menjadi harapan kita ya, kepada seluruh masyarakat. Ayolah kita terima, dan apapun proses ke depan ini, langkah apapun yang dilakukan oleh teman-teman senior, silakan, dan kita siap. Yang ini kita jangan terpancing untuk melakukan. mau nggak terima itu walaupun belum ada putusan KPU yang enggak bisa diterima seperti itu saja. Sementara ini kan sebenarnya lebih tepatnya ini kan persoalan yang sama yang kemudian pernah dialami juga oleh 02 pada saat ketika pemilu di tahun 2019 dan periode sebelumnya di 2014
Artinya ini kan prosesi yang sama yang dilakukan pula oleh 02 kala itu, waktu zamannya Jokowi yang menang. Tuduhan itu pun dilakukan. Jadi jangan kemudian terlalu ego juga. Jadi ini kan egosentriknya terlalu tinggi, bahwa seolah-olah kemenangan mereka hari ini adalah kemenangan yang sempurna, yang tanpa ada celah kekurangan itu. Jadi Kalau saya katakan nih, sebentar saya pada saat Aldo bicara saya pun diam. Tapi pada saat saya bicara mohon untuk didengarkan dulu, baru kemudian nanti kita berikan waktu. Jadi di saat prosesinya saja, ini salah satu contoh yang saya ini pelaku. Di dalam DPT-nya saja, DPT itu ada jumlah DPT, DPTD, dan berikut yang melakukan pencoblosan. Undangan yang hadir itu antara presiden dengan DPD, RI dan provinsi kabupaten itu lebih tinggi DPD dengan presiden. Ya. Artinya di situ udah mulai trik-trik yang dilakukan oleh ini kan kekuasaan yang menjadi bagian daripada pelaksanaan. Jadi tuduhan kami ini bukan tuduhan yang asal bicara, tetapi saya adalah sebagai pelaku yang kemudian jadi saksi. Jadi saksi itu adalah saya memiliki foto. Ada bukti-buktinya. Terhadap selisih yang dilakukan itu baru salah satunya. Belum hal-hal lain lagi soal. Ya. Saya mau respon terkait apa yang disampaikan oleh Anda bahwa kejadian masa lalu, periode lalu yang dilakukan oleh 01 saat ini seperti yang dilakukan oleh kubunya Prabowo. Cuma begini, saya berharap sekali permasalahan kelam yang mungkin saat itu banyak korban, sehingga apa yang dilakukan pada saat itu ya kita harus sadari, jangan sampai kita ini terjebak dengan hal yang sama. Justru kita sebagai generasi muda sekarang harus berpikir apa yang dikirim seperti zamannya kekalahan Pak Prabowo 2019, jangan sampai kita juga melakukan hal yang sama sekarang. Ada banyak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda pada saat itu bermasalah, padahal apa yang dituntut itu tidak mampu dibuktikan. Dan sekarang jangan lagi dikira hal seperti itu. Biarkan saja konstitusi yang bekerja, biarkan saja DPR RI yang bekerja. Itu lebih bagus. Bukti tadi harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Silakan dengan cara-cara yang ya secara konstitusi. Kan? Nah, masih percaya nggak sama MK? Oh, enggak. Kemarin aja bisa melahirkan daripada aturannya, terkesan dipaksakan. Apalagi mau ini soal diberikan mereka untuk menyidangkan persoalan ini. Jadi begini, Bu, adanya aksi, adanya pergerakan itu adalah untuk mengawal proses itu sendiri. Karena lagi-lagi Indonesia sedang dilanda no viral, no justice. Itu soalnya. Kalau kemudian kita hanya berharap daripada DPR RI atau berharap daripada rekan-rekan konstitusi atau rekan-rekan Mahkamah Konstitusi, MK, oh tipis. Maka adanya pergerakan itu guna untuk mengawal, oh ini loh Indonesia, oh ini loh gejolak yang terjadi di pesta demokrasi ini, di pesta rakyat ini. Itu yang apa rakyat Indonesia sudah krisis semua itu? Krisis hukum, krisis sosial. Semua krisis. Wah, krisis katanya. Semua krisis. Jadi begini. Lebih-lebih krisis etika. Oke, etika ya, moral ya. Ya, jadi saya merespon terkait apa yang disampaikan oleh saudara kita berkaitan dengan ada indikasi di MK, ya salah satunya memenangkan, saya tangkap memenangkan, meloloskan MK. Jadi saya pikir begini, demokrasi itu kan diberikan kepada seluruh rakyat dan seluruh generasi, termasuk generasi muda. Dan kami yakin demokrasi itu harus dimiliki oleh kita semua. Dan keputusan MK meloloskan syarat pernah atau sedang menjabat itu sangat luar biasa. Tidak sebatas hanya anak muda saja, tetapi mereka pernah menjadi, dan itu tidak mudah gitu. Dan ini sangat luar biasa. Artinya
yang harusnya keinginan kita sebagai generasi muda jujur aja tidak perlulah syarat-syarat itu, tidak perlulah menjadi pernah menjadi bupati, wali kota dan gubernur atau sedang. Bila perlu generasi muda yang umur 25 itu sudah harus memenuhi syarat karena itu demokrasi. Karena hampir 60% itu suara anak muda. Dan mau kemana kan anak muda nih? Apakah kita hanya menjadi sebagai pajangan bahwa generasi muda itu sangat luar biasa dalam politik, tetapi kami tidak diberikan izin, tidak diberikan suatu hak bahwa kita masuk di dalam kompetisi yang masuk eksekutif itu. Saya izin menanggapi kaitan dengan itu. Oke. Jadi kalau kemudian itu lahir, ini aturan dibuat ini adalah lahirnya 3-4 tahun yang lalu, itu tidak akan menimbulkan polemik. Yang jadi persoalannya adalah ketua MK adalah paman, presiden adalah ayah, ya dong. Artinya polemik ini terjadi karena memang mereka membuat aturan itu dengan waktu yang sesingkat-singkat. Berarti putusan 90 dianggap cacat. Jadi jangan coba menggiring opini bahwa seolah ini adalah hak daripada seluruh warga negara atau ini hak daripada pemuda. Pertanyaannya, kenapa tidak dari pada saat ketika selesai pelantikan di periode yang kedua Jokowi, itu kenapa tidak langsung dibuat itu putusan bahwa standar umur untuk jadi calon wakil presiden dan presiden. Jadi kenapa sekarang itu yang menjadi politiknya? Ini dulu. Pak tanggapi. Bukan begini Pak, yang mengajukan gugatan itu tidak ada keterlibatan Gibran ataupun keluarga Pak Jokowi. Itu di luar dari hal itu. Itu orang-orang profesional, bahkan dari aktivis, ya kan, bahkan dari mahasiswa. Orang mengajukan bahwa demokrasi ini harus dimiliki oleh generasi gitu, generasi muda. Tidak semua kita berikan hal yang sifatnya sudah ditetapkan lalu tidak bisa kita rubah. Padahal hak kita itu ada. Jadi mohon maaf, saya bukan membela Gibran, bukan bicara Gibran, tapi ini bicara anak muda, ya kan? Bagaimana anak muda ke depan ini bisa tampil di eksekutif dengan putusan itu? Gini Bung. Artinya sepakat dengan ini. Saya sepakat itu, Bung. Saya akan sepakat. Kita ini anak muda. Iya. Kenapa kita harus menolak? Saya akan sepakat itu kalau kemudian itu dibuat 3-4 tahun yang lalu. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak keterlibatan Gibran? Oke, satu-satu. Ada nggak keterlibatan Gibran dalam hal itu? Tidak ada, ya kan? Tidak ada. Itu kan by design saja. Ya. Soal saya rasa semua yang ada di dalam komponen pemerintah atau komponen seluruh lapisan masyarakat itu bukan orang sembarangan. Kita harus akui mereka adalah orang-orang hebat. Tapi pertanyaan kemudian hari ini adalah kenapa waktunya pas ketika mau mendekati Memang saya melihat begini. itu pertanyaannya. Saya akan berdiri di sisi hukumnya ya. Di kekuasaan kehakiman memang para hakim konstitusi dilarang mengadili perkara yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan dirinya. Mungkin itu yang dimaksud. Jadi gini, ini kan ada psikologi sosial, interes sosial itu kan sangat tinggi. Sebenarnya yang menciptakan ini instabilitas itu pemerintah itu sendiri. Jadi jangan mengatakan ketika orang hari ini melakukan pergerakan dan aksi lalu kemudian seolah-olah mereka tidak mengakui soal kemenangan. Bukan soal itu. Sebenarnya pemerintah sendirilah yang menciptakan itu. Ada kan pemerintah berlaku adil, jujur. Jadi sesuai dengan rule-rule yang sudah ditentukan oleh konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi tidak dipercaya lagi, ya oleh 01 ya, dan Sebenarnya bukan 01 tapi seluruh masyarakat ya. Indonesia.
Terus mau dibawa kemana ini sebenarnya ini? Makanya adanya pergerakan itu adalah bagian daripada kedaulatan rakyat itu sendiri. Itu konstitusi. Jadi jangan coba menggiring bahwa seolah orang melakukan pergerakan itu adalah bagian daripada upaya yang dibangun oleh 01. Jadi jangan membangun opini itu. Yang kita hindari kan jangan sampai ada revolusi kan gitu. Justru itu saya berharap sebagai pemuda, saya sangat berharap ada revolusi. Nah sepakat nggak 02 ini di bawah rakyat berbondong-bondong untuk lakukan protes sosial di Saya pikir jalan-jalan kan? inilah pemikiran yang salah terhadap konsep Semua nggak bisa konsep anak muda ke depan ini kan bagaimana kita ini harus membangun bangsa negara kita ini agar lebih baik dan lebih baik. Bukan justru kita ini membuat kisruh sehingga tercipta hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Negara kita itu sudah mulai maju. Kenapa sih kita harus mundur dari hal itu? Janganlah sampai seperti sekitar nama sebagainya. Itu kan makin mundur. Tapi sepakat nggak ini kalau dibawa ke hak angket? Saya sepakat dan saya juga sepakat kalau dibawa ke MK itu welcome, itu secara konstitusi sudah benar. Tetapi yang saya tidak sepakat, di mana kita sebagai generasi berusaha mengajak seluruh rakyat untuk melakukan hal yang tadi itu tidak perlu. Kejadian di tahun 2019 banyak sekali korban, baik tokoh-tokoh maupun para pemuda yang ikut terlibat, bahkan anak-anak SMP, anak SMA yang hadir pada saat untuk melakukan aksi. Dan hal itu tidak perlu lagi terjadi di tahun 2024 ini. Tapi bagaimana kita fokus, kalau memang ada pelanggaran, biarkan saja konstitusi yang bekerja. Itu yang kami harapkan, dan jangan lagi menciptakan sesuatu hal yang rusuh. Enggak. Jadi gini, sebenarnya dalam bernegara ini kan ujung tombak itu adalah pemerintah. Jadi trust yang dibangun itu adalah kepercayaan. Ketika kepercayaan itu hilang, maka jangan beranggapan bahwa rakyat atau para pemuda tidak sepakat dengan itu. Jadi jangan memaksakan sesuatu hal yang memang di luar dari batas kewajaran. Batas kewajaran itu begini loh. Jadi tiba-tiba ini konstitusi dikebiri, begitu kan? Konstitusi dikebiri. Iya, ini kan sama halnya dengan dikebiri. Kalau kemudian hanya soal kepentingan satu orang dua orang, kemudian itu dirubah. Saya pikir Kan ini kan saya pikir tidak ini seperti jangan-jangan itu. benar ini yang dikatakan. Tidak Ini seperti adalah itu. mahkamah keluarga, bukan mahkamah. Oh, mahkamah keluarga loh. Gitu. Jadi gini, Ya. kalau kita bicara ke Mahkamah Konstitusi, Hmm. saya bilang ada nggak keterlibatan keluarga Jokowi dan keluarga Gibran dalam melakukan proses pada saat itu? Tidak ada. Saya tidak menemukan satu Bagaimana dasarnya bisa mengatakan demikian? Sementara sekarang gugatan itu ada tanya aja masih pamannya kok. Kok masih bisa mengatakan? Masalahnya demikian? begini, siapa yang menggugat? Ada nggak kaitan dengan yang menggugat dengan MK? Nggak ada kaitannya. Jadi Gibran itu hanya sebagai referensi pada saat itu. Referensi saja, bukan dia terlibat. Tidak sama sekali dia terlibat. Abang ini tidak mengikuti apa yang terjadi cawe-cawe di awal. Dibuat skenario seolah-olah itu kan pemahaman Anda. seolah-olah menunggu ini. Enggak gini saudara, itu kemudian kan menaikkan daripada pemahaman hasil. Oke. yang masih dikirim sekarang itu. Enggak. Masih seperti itu. Oke, tapi Sekarang pembuktiannya tidak ada. Oke. Tidak ada. Tapi problemnya adalah ini KPU kok mau terima pendaftarannya. Gimana? Apakah KPU juga ikut terlibat dalamnya? Semua komponen itu ikut terlibat. Ya, kalau mau kita bicara soal teknis itu, bahkan di pleno minggu pertama PSI itu tidak punya suara. Pleno pertama. Ini udah mulai nuduh lagi. Enggak, ini kan saya supaya saudara. enggak, saudara, bahas nih, itu. begini. Nanti tinggal pembuktian saja. Enggak, saya tidak bicara omong kosong, Ya. tapi saya ini pelaku loh, sebagai saksi di TPS. Ini catat ya sebagai saksi ya. Di salah satu pleno kecamatan. Jadi minggu pertama, Bung, itu nggak ada suaranya.
Minggu kedua dan ketiga melonjak, naik. Tidak ada tuh. Di saat melonjak Anda di mana? Oh, saya ada di situ. Ada. Iya. Lah, artinya Anda menyaksikan dong. Oh, iya, saya menyaksikan. Iya. Oke. Tidak ada masalah kalau begitu. Oke, tapi Bukan nggak ada masalah. tapi menurut Anda, Bang Sari, apakah pelaksanaan pemilu ya yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah itu sudah tepat sesuai dengan perintah konstitusi? Kalau tidak tepat maka tidak terlaksana. Artinya sudah tepat. Oh. Apanya? Sudah Tepat ya, karena Tidak. terlaksana ya. Ya. Kalaupun orang bicara hari ini ada kecurangan dan lain-lain, tinggal pembuktian saja. Begini, jadi saya coba jabarkan soal-soal mekanisme yang ada Ya. di dalam pembagian kertas suara. Kertas suara itu dibuat dalam satu TPS itu, satu DPT, satu TPS itu hanya dilebihkan 2% daripada jumlah DPT. Ya. Itu pertama. Karena aturannya seperti itu kan? Iya, aturannya. Tapi aktualnya, pernah nggak Bung saksikan bahwa kelebihan itu hingga mencapai 10%, 5-10% kelebihan surat suara. Artinya indikasi itu, kalau kemudian para saksi tidak jeli dalam melihat itu, maka itu lolos. Belum lagi suara-suara dalam satu wilayah, tingkat kehadiran dari yang 368.000 yang hadir cuma 303. Itu kan syarat-syarat bahwa indikasi untuk mencapai ke soal-soal itu sangat dimungkinkan. Makanya saya selalu Dugaannya kuat ya. ya, artinya saya sebagai mengajak seluruh pemuda bahwa untuk hayo loh, ini loh teknik pemilu yang harus kemudian kita kawal itu. Ini poinnya. Tapi 02 Ya. mau mengatakan begini, kita kan negara hukum, Iya. kita hargai perintah konstitusi, tidak boleh ada makar, tidak boleh ada giring-giring opini. Kita percayakan pada lembaga hukum yang ada. Nah, gimana tanggapannya? Kalau hanya soal undang-undang saja, mungkin semuanya masih bisa dicawe-cawe. Konstitusi aja masih bisa dicawe-cawe, apalagi cuma soal undang-undang yang dibuat untuk KPU dan lain sebagainya. Jadi gini Ya, saudara, ini maksudnya negara kan iya, saya paham soal negara itu. Iya. Negara ini negara hukum. Iya. Tetapi Jadi- hukum ini dikebiri. Di mana? Coba. Artinya ada krisis hukum. Krisis. Nah, ini dengan krisis hukumnya. Jadi jangan melihat satu sisi dong. Bahwa 01 itu dari sebenarnya saya mau secara melihat general gitu. dengan kemenangan 02 ini kalau bisa. Jangan dulu bicara kemenangan dong. Keunggulan Bisa kalau aja. depan. Kalau bicara Nah, kemenangan saya lihat belum ditentukan. jujur aja, saya suruh nangis aja. Nangis sepuas-puasnya itu bisa menjawab. Ya benar aja. Itu Saya enggak gini. Saya bantai kayak gini kan nggak soal ada kemenangan gitu itu loh. loh. Apa yang disampaikan oleh beliau silakan pembuktian gitu loh. Kalau kita berdebatkan hal itu, justru ya nanti pembuktian gitu kan. Tapi kalau hanya sekedar untuk mengajak orang lain atau masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan seperti pada saat 2019 itu kan udah saya anggap udah nggak relevan bagi generasi-generasi Bung sekarang. juga pernah turun kok di Jakarta kok aksi soal itu. Ya loh, tapi kenapa? Jadi Bung itu jangan egois soal Ya. itu. Jadi Bung sendiri aja. Oke, sudah- oke. Karena gini, saya ini sadar bahwa apa yang saya lakukan pada saat itu pada ujungnya Ya. putusan MK. Percuma kita ini teriak-teriak gitu loh, hanya mengganggu kestabilitas ekonomi kita saja. Saya yakin ini Walaupun juga. 01 tidak lagi percaya soal ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kan kembali ke kawan-kawan. Jadi saya pikir sih, apalagi sekarang ketua MK-nya kan bukan lagi bicara Gibran, udah nggak ada urusannya lagi. Dia sebagai hakim biasa aja sekarang. Jadi percaya saja kepada ketua MK yang baru sekarang. Jadi adanya hak angket itu kan karena adanya krisis kepercayaan. Betul. Jadi bukan soal kita bicara siapa menang siapa kalah hari ini, Ya. tapi soal proses demokrasinya
Ya. yang kemudian kita harus luruskan sama-sama. Ya. Itu poinnya. Jadi jangan kita ini sebagai pemuda itu dibodohi dengan soal-soal seperti itu. Artinya kembali kepada soal penggiringan bahwa seolah-olah itu adalah ketentuan dibuat untuk seluruh pemuda. Tidak seperti itu. Nah, hak angket itu lahir Ya. jika pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakannya itu melanggar undang-undang, kan begitu. Nah, sementara KPU bukan Undang-undang. pemerintah. Nah, Ya, berarti independen. independen. Ya, berarti ini hak angket jangan-jangan mau gulirkan presiden ini. Ya, Mau gulirkan presiden ya. Makanya saya bilang begini, tidak ada kaitan di dalam aturan undang-undang KPU itu adalah salah satu poinnya, lahirnya demokrasi itu adalah untuk mewakili kedaulatan rakyat. Itu poinnya di Ya. sana. Jadi jangan lagi bicara soal bahwa ketika rakyat hari ini melakukan pergerakan, kemudian Bung mengatakan udah tunggu saja. Sekarang gini, Enggak. Jadi jangan terlalu apa ya. Kita ini pemuda. Jadi Ya. jangan, saya tertarik dengan isi puisi tadi. Kata puisi tadi adalah begini kata, yang tua bukan berarti mati, ya kan? Ya. Hanya menepi saja. Maka kalau hari ini pemuda tidak ada semangat untuk hal-hal yang kritis seperti itu, lalu apa guna? Atau mendingan ikut saja yang tua, Ya. kan begitu tuh kira-kira. Ya, berarti Enggak gini. Jadi kedaulatan tadi di dalam bicara politik, kedaulatan itu sudah diberikan adalah untuk melakukan pemilihan. Jadi hak kita sebagai rakyat sudah melakukan pemilihan. Itu sudah terjadi kan. Tetapi kalau masalah-masalah yang lain tadi, itu bukan berarti Hak melanggar demokrasi itu ada tiga, Bu. Oke, terus dulu. Hak demokrasi itu ada tiga. Jadi jangan Bung menggiring hanya soal memilih, Bung. Hak dipilih, hak memilih, hak bersuara itu Oke. satu bagian dalam biar demokrasi. selesai dulu, biar selesai dulu, biar saya terus. kan sudah terlaksana. Sekarang gini, bagi generasi sekarang sudah jelas aturan undang-undang dan konstitusi memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa bahwa ya dicurangi atau dan lain-lain, silakan saja. Tetapi yang menurut saya, bagi kita sekarang di generasi muda mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan aksi dan sebagainya, sehingga menghambat perekonomian negara kita ini yang kita tahu bahwa 2009 itu dilakukan. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, kan Betul. begitu dalam konstitusi. Nah, pertanyaannya adalah hak memberikan suara, memberikan protes itu juga dijamin oleh undang-undang. Iya. Ya silakan saja, cuma caranya begini. Tadi Bung mengatakan Apa caranya yang salah? jangan Yang dilakukan? aksi-aksi. Oke, apa yang dilakukan yang salah oleh Ya, jadi begini, seperti yang dilakukan oleh kita hari ini. Mari kita berdiskusi, Ya. kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat yang baik, tidak lagi mengajak sampai anak SMP, anak SD, bahkan seperti tahun 2019 itu yang salah. Dan kita harus akui. Siapa yang melakukan itu? Pertanyaannya. Ya pada saat itu memang di kubunya Pak Prabowo. Maka dari itu saya pikir hal itu tidak perlu terjadi pada saat Jadi tahun 2020. kalau menurut saya begini, Bung, baiknya biarkan rule rakyat itu apa adanya. Jadi jangan juga Bung mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini adalah salah. Kalau Bung kan secara tidak langsung mengatakan itu salah. Karena Bung mengatakan begini tadi, ayolah kita berdiskusi, ayolah biarkan hak angket bicara, ayolah biarkan proses hukum berlangsung. Jadi pergerakan ini dibangun karena adanya krisis kepercayaan. Siapa yang membuat? Ya pemerintah. Kalau mau itu tidak dilakukan, maka jujur. Itu poinnya. Bukan soal poinnya
bagaimana kemudian seolah-olah kita mendukung hari ini, lalu kemudian kita harus pakai kacamata kuda, tidak mencerminkan bahwa kita itu sebagai pemuda yang kritis. Artinya tidak melawan soal kekalahan, Iya, bukan berarti. tapi bertanding dengan benar. Iya. Itu maksudnya. Kepastiannya itu loh. Jadi bahwa pertandingannya katanya salah itu. berikanlah keyakinan kepada masyarakat itu bahwa apa yang dilakukan ini adalah benar, sesuai dengan keyakinan rekan-rekan. Kan itu soalnya. Jadi jangan dipaksa bahwa seolah apa yang dilakukan oleh 02 semuanya benar. Nggak bisa begitu. Jadilah rakyat yang baik, yang mendukung pemerintah sepenuhnya. Ya. Kalaupun memang ada kesalahan atau melanggar undang-undang atau konstitusi, mari kita serahkan kepada ahli, kepada konstitusi yang mengurus masalah itu. Jangan lagi kita sebagai generasi muda menciptakan hal-hal yang menimbulkan berefek kepada bangsa dan negara kita ini. Ya tadi jangan sampai setelah putusan pengumuman KPU tanggal 20 ini tiba-tiba ada gerakan-gerakan yang mungkin menghambat ekonomi. Itu harapannya, jangan sampai ada. Ya, itu kan hanya isu yang dibuat oleh internalnya mereka sendiri. Tidak. Enggak. Jadi sementara. Sekarang gini aja, sepakat nggak? Kita serahkan kepada pemerintah, kepada KPU memutuskan. Iya, kita sepakat untuk hal itu. Tetapi jangan juga bahwa ketika masyarakat bersuara itu juga dibatasi. Nggak bisa begitu dong. Jadi harus balance antara proses ini, pergerakan ini dibangun atas dasar krisis kepercayaan terhadap proses atau mekanisme yang dilakukan dari mulai tahap sebelum pencoblosan sampai dengan selesai pencoblosan itu. Itu kan Tapi sepakat nggak? Tidak harus melakukan aksi, memberikan aspirasinya. enggak dong. Kalau kami tidak sepakat kalau hanya soal kong kali kong cawe-cawe mereka. Apa? Artinya Enggak. Kalau kita tidak percaya itu soalnya. Buat apa? Kita Konstitusi yang ada. Ya kalau nggak dibubarkan saja kalau pemikirannya seperti itu. Enggak dong, nggak bisa begitu dong. Artinya dibubarkan aja. Bubarkan saja. Kalau Enggak, tidak ini percaya percaya konstitusi. Tidak percaya pada konstitusi. Oh, gitu. Buat apa? Enggak. Bung Dati tidak percaya dengan konstitusi. Bung bilang. Ya. Justru representatif dari konstitusi itu pergerakan itu. Bersuara itu kan dijamin oleh undang-undang, konstitusi yang menyuruh itu. Ya karena kedaulatan rakyat tertinggi. Iya. Tetapi Siapa? Enggak dong. Jadi jangan ada, Bung. Oke, kita minum dulu. Ya. Biar tenang pikirannya semua ya. Oke. Oke, minum dulu kita. Jadi kalau saya begini, Nah. sebaliknya bahwa apa-apa yang berlaku hari ini atau yang sedang terjadi, biarkan. Jadi kalau Bung membatasi bahwa sekolah orang, oh jangan lagi aksi, oh terima saja Bro. Artinya kan bukan pemuda, bukan. Ya, Saya sudah. tidak seperti itu. Silakan berikan kesempatan kepada konstitusi dan DPR RI yang punya hak untuk hal itu. Dan ini rakyat juga ini kan melakukan aksi. Ini kan Percuma dong kalau perintah kita punya konstitusi, perwakilan rakyatnya. bukan perintah Percuma dong kalau kita punya konstitusi. 01. Gitu. Bukan perintahnya 01, bukan perintahnya 03 atau perintahnya 03. Oke, Itu. saya mau tanya sama Bang Sarip KLP. Tadi Bang Sarip mengatakan bahwa kita semua harus menghormati hukum yang ada. Iya. Kemudian kita juga harus menggunakan cara-cara yang diperintahkan oleh hukum. Namun 01 mengatakan inilah akibat dari krisis kepercayaan, krisis moral, krisis segala macam. Saya pikir Sehingga rakyat dianggap perlu untuk menggunakan hak kedaulatannya ya. di negeri ini. Pertanyaannya adalah, mau dibawa kemana? Harus bagaimana jika ini terjadi? Sudah Pak? Oke, jadi terima kasih. Apa yang disampaikan oleh
kepercayaan ini di negara manapun Pak, pasti ada. Dalam hal memutuskan apa saja Pak, pasti ada yang tidak terima dan ada yang terima. Tinggal kita lihat berapa yang menerima, berapa yang tidak. Gak bisa juga keputusan itu memuaskan segala sesuatu, semuanya. Apalagi ini bertanding gitu. Ada 01, 02, 03. Jadi negara nggak bisa memenuhi semua apa yang diinginkan oleh semuanya. Jadi mau tidak mau, di mana posisi yang menang itulah kedudukan negara. Tapi kalau untuk yang kalah, ya mohon maaf aja Bang. Ya mau begitu harus menerima, harus legowo gitu. Ya, Kalau kan menang saja begitu. Ya. Jadi saya pikir apa yang diputuskan oleh negara nggak mungkin memutuskan yang salah itu aja. Oh, gitu. Pasti memutuskan yang benar. Nah, menurut nggak bisa begitu. Menurut Saudara Ini, Syarif, Bung, kalau apa yang disampaikan oleh Bung tadi, saya sejak awal sampaikan bahwa persoalan hari ini krisis kepercayaan ini bukan soal menang dan kalah. Sekarang ini apa yang masalah dengan putusan MK? Nanti dulu dong, nanti dulu nih, jangan dulu. Sabar. Ini seru Ini nih, pertama saya sampaikan sejak awal, ini bukan soal menang dan kalah, ya. Oke. Tetapi soal trust publik terhadap krisis kepercayaan yang dibangun oleh pemerintah itu sendiri. Apa? Kan itu soalnya. Dari dulu juga begitu. Ini kan bahasa orang yang kalah. Biasa. Jangan dulu dong. Jadi jangan mengatakan bahwa ini kan kami pun akan mengakui kekalahan atau kemenangan. Oke, sip. Kita akan selama itu. Tapi tidak harus lakukan aksi kan? Oke. Tar dulu Oke, dong. oke. Jadi begini loh. Jadi adanya aksi ini karena trust kepercayaan itu. Kepercayaan publik ini loh, bukan kepercayaan saya, kepercayaan 01. Oke. Tetapi seluruh rakyat Indonesia itu tidak percaya lagi loh dengan soal-soal apa yang dilakukan hari ini. Kami pun sudah sebelum melakukan pencoblosan kami sudah tahu kekalahan itu. Ya, kami harus tahu dong. Karena ini kan ini pemerintah ini yang kita lawan, Pak. Ya kini kami udah tahu itu kalau kami kalah. Jadi maksudnya kami itu adalah hari ini itu soal mari sama-sama meluruskan daripada proses demokrasi itu sendiri loh yang hari ini telah cacat dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap rakyat. Tapi tidak Soalnya tapi semua negara katanya. nggak bisa. Syarif Justru tadi mengatakan, kesalahan itu jangan dibiarkan. Itu loh. Jadi kalau kita membiarkan, walaupun pemilu 2024 itu adalah yang paling curang. Berarti yang sebelumnya juga curang. Artinya karena ini kan kumpulan orang-orang curang. Berarti itu ini mau diperbaiki atau kena kalah? Bukan, kita harus memperbaiki itu. Adanya angket ini. Saya pikir ini bukan mewakili anak muda, tetapi mewakili 01 yang kalah. Jangan gitu. Mewakili 01 yang kalah. Kita ini adalah pemuda yang mempunyai tanggung jawab moral. Jangan sampai apa yang terjadi hari ini menjadi dosa masa lalu kita di kemudian hari. Itu soalnya. Jadi tanggung jawab moral kita sebagai pemuda itu adalah salah satunya mencerdaskan anak bangsa. Itu konstitusi. Saya tarik petikannya tadi. Artinya gini, maksudnya 01. Inilah cara untuk memperbaiki demokrasi kita yang sudah hancur. Ini juga cara kita memperbaiki pemilu-pemilu selama ini ada kata curang. Nah pertanyaannya, sepakat nggak ada perbaikan? Kita sepakat. Nah, gimana caranya? Begini. Gimana caranya? Oke. Kalau menurut saya, Jangan sendiri loh. coba kalau Jadi kita sepakat apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dalam proses demokrasi yang sudah ada ini, ya kita dukung. Tapi kalaupun ada cara-cara yang lain, saya melihat ke depan ini ada banyak generasi muda yang terpilih tadi di DPR RI, yang mudah-mudahan ke depan ini tidak lagi kita melakukan pencoblosan itu melalui paku, tapi ada perubahan sistem yang harus dirubah di sana. Itu cara yang terbaik, tapi cara melakukan aksi dan sebagainya itu saya tidak setuju. Tapi cara berpikir kita merubah sistem itu saya setuju.
Apalagi dengan sekarang banyak sekali generasi-generasi muda yang terpilih menjadi anggota DPR RI. Dan sistem itu yang dirubah, bukan lakukan aksi dan sebagainya. Itu tidak relevan bagi generasi-generasi sekarang. Bangsa kita butuh berkelanjutan. Bagaimana membangun bangsa kita ke depan ini? Artinya suruh terima saja. Ya terima saja. Kalaupun melakukan tidak terima ya, tapi dengan cara-cara konstitusi. Berarti kan sama halnya begini kalau Bung itu rubah saja, mumpung pamannya masih ada di sana, dirubah saja di dalam konstitusi itu pasal 28 itu dirubah atau dihapus supaya orang tidak ada lagi melakukan aksi. Itu soalnya. Jadi jangan batasi hak orang untuk melakukan aksi. Kebebasan menyampaikan Kebebasan pendapat itu bebas kok, sebebas-bebasnya. Tapi katanya bukan persoalan dihalangi kebebasan, tapi gara-gara bawa anak-anak sekolah itu. Oh, nggak relevan itu juga. Nggak relevan ya? Itu juga nggak ada bukti, itu kan hanya gitu. isu-isu yang dimainkan secara tadi itu kan Tadi tuduhannya tahun 2019 saya juga terlibat melakukan aksi membela Prabowo pada saat itu. Bung, bukan 2019 Bung, aksi itu di sekitar tahun 2023. Saya masih punya videonya Bung. Bukan, itu Enggak. itu kita membela MK, membela dalam putusan MK. Artinya saya sebagai anak muda punya hak dong membela MK. Kalau Bung saja punya hak untuk melakukan aksi, kenapa kemudian hari ini Bung membatasi orang tidak melakukan aksi? Bukan. Itu soalnya Bung. Ini tatarannya kan kita mau bicara ke MK. Ini kalau kita mau bicara bahwa masa yang banyak untuk melakukan aksi, ini kan salah ya. Kami hanya meminta memutus MK jangan melebihi batas kapasitasnya sebagai MK. Kami minta MK itu sudah sesuai dengan keputusannya, tapi MK pada saat itu justru membawa ranah-ranahnya di luar dari kapasitasnya sebagai MK. Ya memang hari ini kita belum mendapatkan putusan yang final tentang siapa yang menang, karena KPU pun belum resmi mengumumkan, sehingga tadi pintu gerbang tiang Mahkamah Konstitusi pun belum dibuka untuk siapapun yang akan melakukan permohonan gugatan. Tapi karena ini rakyat mengatasnamakan rakyat tadi sudah berturun-turun ke jalan untuk memprotes ada dugaan kecurangan yang bersifat tadi sistematis, ya, bahkan sampai ujung masif. Nah, kan ini isu yang berkembang sekarang, sehingga ruang penegakan, ruang konstitusi, ruang hukum belum bisa dibuka, tetapi kedaulatan rakyat berteriak soal adanya kecurangan pada bagian awal. Karena jika ada kebohongan di awal, tidak akan menemukan kebenaran di ujung. Jadi mungkin begitu ceritanya. Tapi memang saya lihat 02 tetap berpegang teguh pada bahwa kita adalah negara hukum. Kita harus percaya kepada aparatur penegak hukum. Kita harus juga percaya kepada instrumen hukum yang ada. Walaupun tadi 01 sudah krisis. Jadi bukan hanya 01 ini harus diralat nih. Artinya semua. Jadi semua rakyat Indonesia. Jadi kalau mereka kan mengatakan bahwa seolah ini adalah ini yang bangun pergerakan ini adalah soal 01. Bukan juga. 01 dari mana kalau kita bicara soal rekan-rekan dari akademis sudah bersuara. Bukan orang-orang politik praktis di kampus-kampus itu, Bung. Jadi orang-orang di kampus itu kan orang-orang yang memang netral gitu loh. Jadi belum masuk ke dalam ranah-ranah politik praktis, apalagi masuk ke dalam partai politik. Itu soalnya.
Jadi para guru besar hari ini sudah bersuara hanya karena soal mencederai konstitusi itu. Jadi bukan lagi soal bicara bahwa ini adalah kalahnya 01, bahwa ini adalah kalahnya Ganjar. Bukan soal itu. Nah, selama pelaksanaan pemilu, posisi pemerintah netral nggak? Tidak ada. Apa alasannya? Bukti saja, dengan bansos saja tembus 456 triliun, dan itu dilakukan penambahan di pertengahan tahun. Tapi kan itu hak pemerintah. Ya memang hak pemerintah, Apa ya? tetapi itu penuh dengan syarat bahwa ini adalah bagian daripada politik yang dibangun oleh pemerintah itu sendiri. Apakah karena bapaknya yang bagiin, anaknya yang paslon? Apa Jadi itu semua masyarakat sudah tahu soal itu, soal hal itu. Karena itulah uang rakyat juga. Gimana? Ini tuduhannya nih. Jadi begini, Masalah bansos. apa yang dilakukan oleh pemerintah itu ya sesuai dengan kewajiban pemerintah. Kewajiban atau kepentingan? Bisa Kewajiban atau kepentingan? Biar karena anggaran itu sudah diketok, Pak. Jadi Iya, kan? kewajiban untuk membagikan itu. Kan itu kan intervensi. Ya, tidak intervensi, Intervensi. tidak ada intervensi, dan itu sudah menjadi kewajiban harus dibagi ya. Masa kita harus tahan? Enggak. Jadi Hanya pemikiran teman-teman aja yang menganggap bahwa ini ada kepentingan dan lain-lain. Jadi kalaupun ada ya, saya menganggap itu tidak 100% bahwa kepentingan itu ada, tetapi memang bagian dari pekerjaan pemerintah untuk melaksanakan itu yang benar. Kalau ditahan, berarti itu nggak benar dong. Maka kenapa mesti harus dikeluarin pada saat momen? nah, itu kewajiban pemerintah melihat Jadi jangan asumsikan bahwa itu adalah rakyat sudah kewajiban, membutuhkan. bukan kewajiban, tapi kepentingan. Itu kepentingan, bukan kewajiban. Tetap pada prinsipnya kepentingan. Iya, kalau prinsipnya bahwa misalnya tanpa ini bantuan sosial, itu rakyat masih bisa hidup kok. Ya silakan. Kecuali ini, silakan kalian berpikir bahwa itu adalah kepentingan. Enggak begini Bu. Kalau kecuali Menurut saya, pemerintah itu melakukan itu adalah kewajibannya. Karena itu anggaran sudah diketok, mau tidak mau gitu, Bu. Jadi jangan seolah membuat bahwa ini adalah seolah-olah ini kewajiban. Bukan. Ini bukan zamannya Covid loh. Rakyat dapat diberikan itu dana sosial. Lalu bantuan sosial, itu lalu- rakyat tetap hidup kok. Lalu menurut itu, Bu. Lalu menurut Anda menahan itu yang benar? Hah? Atau Ya. membagikan? Gini Bung, jadi proses di awal itu kan karena ada proses asistensi. Ya. Ya dong. Jadi jangan seolah bicara setelah itu diketok. Tapi bagaimana itu proses supaya itu diketok? Artinya deadline. Ini ada deadline itu loh. Deadline-nya yang Jadi salah. tidak ada Katanya waktu sepanjang- baginya yang salah, kok dekat-dekat pemilu Bung, gitu loh. ya. tidak ada dalam sejarah pemerintah di Indonesia ini yang mengetok 2 kali anggaran dinsos itu, Kementerian Sosial itu. Nggak ada, baru terjadi di tahun ini. Artinya mau disalahin siapa? Ya, pemerintah dong. Ya enggak dong, anggaran itu kan bukan Nggak bisa. Masih banyak kalau soal anggaran Coba itu dibahas. kita Tuh. satu-satu coba biar nanti pemirsa Iya. enak dengarnya. Oke. Kalau satu-satu kan didengarkan enak. Jadi menurut saya, ini semua ya, anak menurut saya harus begitu ya. Menurut saya begini, Pak. Kalau cara berpikirnya seperti ini, apa yang dilakukan pemerintah itu salah aja. Padahal sudah jelas anggaran itu sudah diketok, dan diketok itu bukan hanya pemerintah. Artinya orang kalah pasti nyalain orang aja gitu. Oh, nggak gitu. Kan Saya sebenarnya jogetin aja yang kayak gitu. nggak begitu dong. Jogetin aja. Jadi gini, kan ini kali yang ketiga saya sampaikan bahwa soal hari ini bukan kita bicara soal siapa menang siapa kalah. Oke. Itu dulu. Jadi apalagi soal bansos dan sebagainya itu sudah di luar batas kewajaran. Kalau Bung bilang itu adalah kewajiban, itu adalah kepentingan. Di mana orang mengetuk palu untuk anggaran itu 2 kali dalam 1 tahun. Kan itu dilakukan penambahan dalam pertengahan tahun. Itu. Jadi Bung juga Ya kalau menurut enggak ini loh. Anda itu tidak benar, ya berarti yang tidak benar yang di sana. Bung, dalam anggaran pemerintah itu
pemerintah itu kan dibagi 4 tuh. Ya. Triwulan pertama, 2, 3 perubahan. Ya. Anggaran di tahun 2025 itu, Bung, sudah dibahas di pertengahan tahun 2024, Bung. Jadi, di mana dasarnya tiba-tiba di pertengahan tahun tambahkan langsung anggaran di tahun yang sama? Nggak bisa. Artinya kebijakan itu privilege-nya terlalu tinggi. Artinya karena adanya kepentingan sehingga itu dibuat. Katanya kepentingan Gitu. yang tinggi. Jadi saya akan akan melanggar ketentuan, tentu anggaran itu tidak. Tapi tapi kebijakan katanya yang salah. Itu dia. Jadi apapun kebijakannya, kalau memang itu terlaksana, itu benar menurut saya. Karena pada ujung apapun putusan itu adalah yang benar. Artinya, Nah, persoalan ini juga akan dibawa ke hak angket. Ya. Salah satunya juga. ya silakan aja. Jadi gini loh. Nah, itu yang saya setuju juga yang seperti itu. Kita ini boleh mendukung siapapun itu. Itu kan hak demokrasi kita. Tetapi untuk hal-hal yang objektif itu, Bung juga sebagai perwakilan pemuda juga harus objektif. Soal-soal pembacaan di dalam bagaimana ini dibuat kan gitu soalnya. Jadi jangan juga kita ini seolah kita kasarnya sudah berada di dalam kemudian kita sudah tidak mau berpikir soal-soal seperti itu. Tidak. Enggak. Jadi begini Ini, saudara. Bu. Kalau kamu jangan persepsikan Enggak. bahwa keberadaan saya Enggak gini, Bu. di dalam atau di luar, tidak. Karena secara organisasi justru kami hadir ini, generasi ke depan ini bagaimana mencegah hal-hal yang sifatnya tadi kubu-kubuan, ada namanya tadi kebagian saya yang bicara, ada namanya kampret dan sebagainya. Keberadaan kita sebagai Oke. generasi muda Oke, coba. justru memberikan ruang agar hal itu tidak terjadi. Coba apa yang mau ditanggapi tadi? Begini, Bu. Jadi yang saya kemukakan dari tadi itu adalah bukan soal menang dan kalah tadi. Ya. Jadi Oke. gunakan nalar kritis sebagai pemuda itu. Yang kemudian bisa sama-sama sepakati Saya setuju. bahwa kita harus kawal ini sistem. Saya setuju, tapi Jadi, dengan ini- cara yang baik. Oke, baru ditanggapi. Iya, ini saya akan sampaikan secara yang baik. Syaratnya apa? Kecurangan itu terjadi Ya. karena adanya ketidaktahuan masyarakat itu sendiri. Ya. Bayangkan saksi yang hadir itu mereka sudah dilakukan pembekalan, itu tetap mereka tidak paham. Artinya Apa yang 01 Bang Sarip terlalu cinta untuk membela dengan terlalu kacamata cinta, kuda. jadi tanpa memperhatikan hal-hal yang Oke, stop. substansi. Bagaimana? Ini katanya sudah pakai kacamata kuda ini cara bela. Dan ini, saya lihat yang seperti ini juga bagian dari fanatik. Gitu. Enggak dong, saya tetap pada Sehingga soal- dalil-dalil yang disampaikan tadi tidak mampu dibuktikan, seakan-akan itu benar. Kalau memang itu benar, silakan. Negara sudah menyiapkan konstitusi untuk mengatur itu. Itu saja kita. Dibanding kalau kita harus keluar dari konstitusi sehingga berusaha menggiring generasi maupun masyarakat untuk melakukan hal di luar dari konstitusi, itu yang nggak benar. Berarti dugaannya ini mau arah ke makar. Bung, Bisa jadi. Bisa jadi. Apa tanggapannya tuh? Bahaya ini. makanya kan tadi Bung sama-sama sepakat Ya. untuk bagaimana kemudian mengawal sistem itu. Kawal Kawal cara. dan berikanlah masukan, Ya. kemudian itu bisa Ya. dilakukan perubahan atau melakukan pembenahan. Ya. Ya. Saya lanjutkan soal tadi. Ya. Soal regulasi DPT plus 2% saja mereka sudah melanggar, Bu. Ya, silakan dibuktikan itu. Bukan soal pembuktian. Saya ada di dalam handphone saya ini, Bung. Kalau Iya. bicara pembuktian, jadi yang saya bangun ini adalah narasi otentik by data, Bu. Jadi Benar. di situ saja, itu kan DPT plus 2%. Saya mendukung 1000%. Tapi Iya, kita dengarin dulu jangan itu. ngomong-ngomong doang. Kalau Mahkamah Konstitusi Begini. ya. Silakan. Bu. Kalau kita bisa omong-omong doang bisa saja, dan itu hanya menciptakan. Bung, tadi saya Kesulitan di antara Bung kita. bicara saya Memang waktunya saat ini belum dibuka. belum sampai ke tahap itu, Bung. Tapi- Jadi jangan memaksa itu. Oke. Tetapi kalau Anda Tapi bongkar-bongkar bukti. seperti ini yang tidak pasti,
Kok tiba bilang tidak pasti, saya tanya Bung. Ya. Bung tahu nggak tahapan itu? Apa aja yang ada di dalam komponen soal-soal pemilihan itu? DPT bagaimana? Apa bunyinya DPT itu? Bagaimana DPTB-nya? Bagaimana alamatnya? Bagaimana soal suara sah dan suara tidak sahnya? Bagaimana soal selisihnya? Bung kan, saya rasa Bung tidak tahu soal Jadi sistem mesin perhitungan ini tepat nggak sekarang? soal mesin perhitungan itu yang kemudian digelontorkan oleh pemerintah itu dengan anggaran yang cukup fantastis itu adalah si rekap itu dibuat bahwa ketika itu gambar diupload itu terbaca otomatis. Tapi syaratnya itu gagal pemerintah membeli atau membuat aplikasi. Nah ini gagal pemerintah Bung, katanya. Coba. Jadi saya ingin Dia suruh memberikan. tanggapi dulu. Ini kan katanya mesin yang Ini bahaya. Enggak bahaya. Bung. Jadi Kalau memang tidak sesuai, pelaksana pemilihan itu tidak akan terjadi. Artinya pemerintah sudah menyiapkan itu. Tidak mungkin. ini Kalau kayaknya Bung ini belum katanya sampai mesinnya apa yang tidak saya sesuai maksud. standar. Tadi Bung sepakat loh. Enggak, gini. Enggak nih. Jadi gini, sekarang ini apa yang sudah ditetapkan oleh KPU, prosedur dan sebagainya itu yang harus kita lakukan. Jangan lagi bicara sesuatu sistem yang Anda pikirkan. Bukan yang Ya, saya pikirkan loh. karena KPU juga menjalankan seundang-undang nomor Sudah 10. jelas. Iya, Sudah benar itu sesuai dengan undang-undang. Kembali lagi substansi yang saya bawa, yang saya sampaikan kepada Bung tadi. Ini kan soal bagaimana kita melakukan pengawalan terhadap sistem yang ada hari ini. Ya. Melakukan pembenahan. Tetapi Bung, kembali lagi harus gini ke belakang lagi. Saya bukan begini, Bung. bukan saya menolak apa Bung. yang menjadi pemahaman Anda. Enggak, Kita sekarang sedang masuk fase yang sudah ada. Kalau Anda sampaikan yang benar menurut Anda seperti yang Bukan disampaikan menurut saya ini, Bung. tapi yang sudah berjalan kan? Oke. Oh, ini nih Oke. salah lagi. Kalau memang tidak benar, ya silakan dibuktikan, gitu loh. Caranya begitu saja. Berarti saya coba jeda sedikit, Ya. kita minum dulu. Oh. Jadi biar enak itu kan, Ya, siap. nah, biar tenang ya. Oke ya, Jadi, pemirsa, ya. memang semangat pemuda. Saya sepakat dengan Bung Karno mengatakan bahwa berikan 10 pemuda dunia aja akan diguncang. Rupanya meja kostum juga diguncang sama mereka. Ya. Tapi kalau 1.000 sejuta orang tua pun diberikan, Gunung Semeru tidak akan bergetar. Tapi kalau pemuda 10 saja sudah dunia bergetar. Tapi begini, Artinya baru satu pemuda sudah gemetar. iya. Baru satu pemuda. Nah inilah, Baru satu pemuda udah gemetar. Bagaimana? ya. Bagaimana kan 10 pemuda? Inilah Indonesia punya rasa respect yang tinggi terhadap tentang kecurangan kah, dugaan atau apa. Itu responnya. minta Pak. Kita ambil manis bahwa demokrasi tetap harus dipelihara dengan baik. Keutuhan kata sang sekerta Bhinneka Tunggal Ika ya di jari burung Garuda kita tidak boleh lepas. Artinya Berbeda-beda tetap satu. tetap satu. Saya minta Bang Sarip KLP yang betul luar biasa lahir batin mendukung 02 untuk closing statementnya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kami dari 02 ini kami anggap bahwa proses itu sudah clear, tinggal kita menunggu saja keputusan KPU tanggal 20. Jadi bagi kami dan harapannya kami kepada 01 dan 03, apapun yang diputuskan KPU itu harus diterima. Kalaupun tidak diterima, silakan melakukan cara-cara secara konstitusi. Jangan menciptakan rakyat bergejolak sehingga kita sendiri ini hancur gitu. Karena kita tahu tahun 1998 negara kita itu kacau gitu. Jangan sampai terjadi itu. Kalau ada cara-cara yang lain, apalagi ada cara yang diberikan konstitusi, silakan ambil langkah itu.
Dan itu harapan kita. Itu harapannya ya. 01. Oke, baik, terima kasih. Kembali saya pertegas bahwa kita ini bukan lagi bicara soal kemenangan. Jadi kita bicara soal apa yang pemerintah itu sendiri ciptakan hari ini, atau sejarah kelam yang akan menjadi sejarah kelam bagi kita di 10-20 tahun yang akan datang. Dan ini adalah catatan sejarah politik pesta demokrasi paling buruk. Artinya apa? Dengan sistem-sistem yang dibuat bahwa terlalu amburadul. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa kenapa amburadul? Itu nilai cukup fantastis yang dikeluarkan oleh pemerintah atau yang digelontorkan oleh pemerintah untuk satu aplikasi yang namanya Sirekap, yang kemudian mereka dulu mengatakan bahwa itu untuk mempermudah supaya petugas itu tidak terlalu capek. Namun nyatanya tetap tidak efektif. Itu soal-soalnya. Jadi kami berharap bahwa kedepannya sistem itu akan terus dilakukan perubahan, tetapi bukan untuk sebuah kecurangan, tetapi investasinya adalah sebuah pemilu yang jujur dan adil, itu serta mandiri. Itu yang menjadi harapan dari kami. Itu ya. Mudah-mudahan negeri kita aman, damai, dan harapan ke depan juga siapapun yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia adalah Presiden rakyat. Ketika semua orang berteriak akan perubahan, sebab itu nilai demokrasi telah mati. Tidak akan ada perbaikan jika sesuatu itu tidak mengalami kerusakan. Dan bila sesuatu yang dimaksud dimulai dari kesalahan, niscaya kebenaran tidak akan datang di bagian ujung. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya.